Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara mengatasi pemakaian CPU tinggi hingga 100% di Windows 11. Oke teman-teman, jadi apakah kalian pernah mengalami CPU kalian terpakai hingga 100% seperti ini? Nah, jika kalian pernah mengalami CPU hingga 100% seperti ini, pasti akan sangat mengganggu kinerja dari laptop atau komputer kalian. Kemudian, apa sih akibat jika CPU di laptop kita tinggi? Yang pertama, waktu loading pasti akan lama. Kemudian yang kedua, kinerja laptop kalian juga pasti akan lambat. Dan yang ketiga, ini yang mungkin sangat fatal, yaitu bisa jadi akan terjadi kerusakan tidak terduga pada komponen laptop kalian. Kemudian, apa sih penyebab CPU tinggi di laptop kita? Yang pertama, kalian banyak membuka aplikasi, padahal aplikasi-aplikasi ini tidak kalian gunakan. Kemudian yang kedua, banyak aplikasi yang berjalan di background atau di latar belakang sistem. Kemudian yang ketiga, bisa jadi komputer atau laptop kalian terkena virus. Dan yang keempat, ada layanan Windows yang berjalan di background. Oke teman-teman, jadi seperti itu akibat dan penyebab kenapa CPU kita tinggi. Sekarang kita lanjut bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kalian perlu disable High Precision Event Timer. Caranya, silakan kalian masuk ke Device Manager, lalu kalian pilih System Device, dan kalian cari High Precision Event Timer. Lalu kalian klik kanan, dan kalian bisa pilih Disable. Jadi, ini aman ya teman-teman jika harus kita disable. Oke, kalian disable. Kemudian kita pilih yang yes. Oke, cara yang pertama sudah selesai. Sekarang kita ke cara yang kedua. Pada cara yang kedua ini, kita akan menonaktifkan aplikasi yang berjalan di background system. Nah, caranya kalian bisa klik kanan pada tombol start, lalu pilih menu setting. Setelah itu kalian pilih yang menu apps. Kemudian kalian pilih yang startup. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah aplikasi yang berjalan di background system. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa kalian nonaktifkan. Caranya kalian tinggal pilih aplikasi mana yang ingin kalian nonaktifkan. Dan kalian tinggal klik off seperti ini saja. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kalian off-kan aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan. Setelah itu kalian bisa close menu startup ini. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah nomor 3. Pada langkah nomor 3 ini, kita akan mendisable atau menonaktifkan service dari Sysman. Untuk caranya, silakan kalian klik start, lalu kalian ketik service, dan kalian buka menu service tersebut. Nah, ini dia tampilan dari service. Kemudian teman-teman bisa cari service yang bernama Sysman. Nah, ini dia servisnya teman-teman. Setelah itu kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih properties. Setelah itu startup tipenya kalian bisa ganti menjadi disable. Lalu kalian klik apply dan terakhir kalian klik OK. Oke teman-teman, berarti sudah ada 3 langkah perbaikan yang kita lakukan. Sekarang kita akan coba cek apakah pemakaian CPU di laptop saya sudah berkurang. Nah teman-teman, di sini
Alhamdulillah untuk pemakaian CPU-nya sudah turun. Yang sebelumnya sempat mencapai 100%, ini sekarang pemakaiannya hanya sekitar 30% saja teman-teman. Untuk laptop saya sendiri speknya yaitu spek yang nanggung teman-teman, dan ini juga laptop jadul yang coba saya gunakan untuk menjalankan Windows 11. Jadi untuk performa CPU-nya sering sekali mencapai 100%. Mungkin di antara teman-teman juga banyak yang mengalami masalah seperti saya yang coba menjalankan Windows 11 di spek laptop kentang. Oke. Nah, jika step atau langkah 1 sampai 3 juga masih belum bisa mengatasi 100% CPU yang terpakai, sekarang kita coba masuk ke langkah nomor 4. Pada langkah nomor 4 ini kita akan melakukan scan virus. Nah, silakan kalian buka antivirus kalian, atau jika kalian tidak menggunakan antivirus, di sini saya hanya menggunakan Windows Defender saja, maka kita buka Windows Defender, lalu kita lakukan proses scan. Karena apa? Ditakutkan ada virus. Ternyata ada virus di laptop kita, dan virus ini yang menyebabkan CPU di laptop kita selalu tinggi. Kemudian kita masuk ke langkah terakhir. Nah, langkah yang kelima ini yaitu terkait Windows Update. Jadi silakan kalian pastikan Windows Update sudah kalian lakukan. Karena jika ada Windows Update yang terpending atau statusnya pause, tidak kalian lanjutkan lagi proses Windows Update-nya, nah ini akan berpengaruh juga pada penggunaan CPU di laptop kalian. Jadi teman-teman, kalian harus pastikan update Windows ini sudah selesai kalian lakukan semuanya, dan tidak ada lagi yang terpending atau statusnya pause. Jika proses Windows update-nya sudah selesai, jangan lupa kalian untuk restart dan update. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kalian silakan update dan restart. Kemudian kalian tunggu hingga proses update-nya selesai. Oke, untuk proses restart dan update laptop saya sudah selesai. Sekarang kita cek kembali kinerja dari CPU-nya. Kita buka Task Manager. Oke, ini saya akan perbesar, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk performa CPU-nya sudah menurun secara drastis teman-teman. Sekarang penggunaan CPU-nya hanya sekitar 27-28% saja. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah yang sama seperti yang saya alami. Oke teman-teman, terakhir mohon supportnya untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.